besar, bukunya susah untuk dibahas satu. Dan waktu kecil pun tidak bisa juga. Jadi majukan peradaban satu, kemudian lapan nasab satu. Tapi saya pakailah dengan kedangkalan ilmu saya dan sedikit waktu yang kita punya dengan membahas dakwah wal ukhuwah. Judulnya dakwah wal ukhuwah. Dakwah itu adalah peradaban, sedangkan ukhuwah itu adalah rapatkan saf. Itu ya. Kita bahas dulu tentang dakwah. Bapak-bapak harus punya buku yang dikarang oleh Pak Dr. Muhammad Nasir ini, yaitu Fikih Dakwah. Fikih Dakwah. Banyak sih buku dakwah yang ada di dunia ini, di pustaka pengarang-pengarang besar di dunia juga mengarang buku-buku besar itu. Tapi Buya Muhammad Nasir mengarang buku itu. Saya membaca buku dakwah beliau dan membaca buku dakwah yang dikarang oleh para pentulan dari Ikhwan Muslimin. Hampir mirip isinya, sampai mirip isinya, sangat mirip. Jadi ternyata beliau ini di foto di situ ada foto beliau dengan Syed Afra Al-Banna. Jadi pemikiran beliau itu tidak jauh berbeda dengan orang sepakat mengatakan bahwa Syed Al-Banna itu adalah orang yang pembaharu. Di setiap 1 tahun kan ada pembaharu agama ya. Ya, 1 tahun kan? 1 tahun. Itu definisi dakwah yang dibuat oleh Pak Nasir. Canggih dakwah definisinya. Mengeluarkan orang dari gelapnya kejahiliahan kepada cahaya keislaman. Maka berdakwah itu berdiri, kena itu dia. Maka pemuda dibentuk, kena itu tuh bentuknya. Pemuda-pemudi kita dibentuk, dia itu gunanya. Apa gunanya? Mereka bekerja di porsi mereka. Saya teringat Rasulullah SAW waktu membina dakwah ini, seawal kota Mekah itu cuma 4 orang dapat Rasulullah. Pertama itu ada Khadijah, yang kedua ada Abu Bakar Siddiq, yang ketiga itu ada namanya seorang budak ini siapa? Saya lupa sembilan. Yang ketiga, yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Empat ini pemuda. Jadi yang kedua, yang keempat ini Pak, subhanallah punya fungsi sendiri. Untuk wanita-wanita itu ada dakwahnya para ummahat, para fatayat, itu memimpin siapa? Khadijah. Sedangkan orang yang punya kapasitas, kapabilitas, yang umur, yang isi tas juga berarti itu adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, sedangkan untuk pemuda itu ada Ali bin Abi Thalib. Angkat, sate, segala macam. Ini beliau ini dari bekas budak beliau ini. Saya lupa namanya. Begitu? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dakwah itu lahir kena itu untuk mengajak mereka yukhrijun nas minaz zulumatil jahiliyyati ila nur Islam. Saya bangga sekali kata Pak Sekretaris tadi, orang gemuk-gemuk agak kurang apa gitu ya, tapi yang agak kurus lincah. Jadi saya nanti tadi kan kurus semua kayaknya. Mudah-mudahan. Tapi saya nggak mau Pak, karena berat ini tidak masuk surga, nggak suka. Oke. Jazakumullah khairan. Ya apabila rahimakumullah, ini kira-kira tugas dakwah. Maka kuntum, kamu itu katanya antum du'a qabla kulli syai. Antum doa, nahnu doa. Kita ada dai, sebelum jadi apapun kita. Sebelum kita jadi menteri, sebelum kita menjadi presiden, sebelum jadi kita DPD RI, MPR RI, kita ada dai. Maka dai itu melekat sama kita itu. Tadi saya terharu juga. Dokter bilang apa? Ini orang kita itu. Saya ini orang kita itu. Orang kita itu maksudnya apa ya? Orang dakwah juga maksudnya. Allah Akbar. Kalau faedah dakwah itu terus terang saja Pak, dia disebutkan adalah a'zam ni'amillah. Dakwah itu adalah
nikmat Allah terbesar untuk kita. Siapa yang terlibat dakwah, dia dapat nikmat terbesar dari Allah SWT. Amal dengan Allah SWT. Saya tertarik ceritakan itu, dia mau, maknya mau pergi haji. Wis, mak mau pergi haji. Itu begitu bahasanya. Yang orang pergi haji, pergi kuda, pergi ontak, dia tidak punya apa-apa coba. Cuma pengembala kambing doang. Dia tidak pernah memutuskan harapan ibunya. Dia bilang sama ibunya, insya Allah mak, dia siapkan dulu. Kerjanya apa? Dia pikiran dia itu adalah menggendong maknya tuh. Itu bisa itu dia coba dia. Di dakwah itu gitu pak, yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kuat nak gendong mak ke Mekah, dari Yaman ke Mekah? Tidak mungkin. Kalau tidak ada latihan, maka dia latihan dia. Apa latihannya? Setiap pagi dia gendongnya tuh anak sapi, dia letak ke bukit. Sore hari digendong lagi letak bawah. Besok pagi digendong lagi sampai ke atas. Hari sore ya begitu lagi. Sampai sapi itu berumur dewasa. Dari anak 20 kilo bisa dibawa kan. Sekarang orang beratnya sampai 200 kilo berat pak. Sapi itu masih terbawa sama dia. Karena dia latih lari. Allah. Akhirnya siap dia bawa ibunya. Kan sapi kan larinya pak. Cobalah gendong sapi kan buat. Coba mau kau itu. Maka emaknya pun digendonglah ke Mekah oleh beliau. Sebab beliau waktu Rasul tiada mau meninggal dunia, pesan kepada Ali dan kepada Umar, kalau kalian ketemu dengan Wis Al-Qarni, sampaikan salam saya dan mintakan doa sama dia. Sudah. Umar bingung, tanya, orang ini semasa Rasulullah kenapa tidak datang dulu? Yang semasa Rasulullah pasti datang Rasulullah. Kok tidak datang? Setiap kafilah datang dari Yaman tanya, ada Wis Qarni? Tidak ada. Datang dari kafilah Yaman tanya, tidak ada. Lah sekian kali datang, kok tanya. Orang Yaman bingung. Khalifah tanya Wis Al-Qarni yang maksud. Khalifah orang yang menjaga kambing kami ini kan, yang tiap hari kami bawa, kami upah untuk menjaga kambing. Nanti kalau kami butuhkan disembelih di jalan, kami sembelih di jalan dengan mati. Nah, bawa aja ke sini. Karena di kepala umat itu namanya orang kirim salam Rasulullah itu seperti apa orang yang kira gitu loh. Nah, begitu datang pakaian tidak menarik, orangnya juga sangat sederhana dan pakaiannya penuh dengan debu-debu. Akhirnya, kamukah Wis Qarni? Iya, saya kata beliau. Rasul kirim salam sama kamu. Dan kamu siapa sih? Waktu itu dia katakan, anak masyhur bersama pemajhul al-ardi. Saya terkenal lagi tidak kenal di bumi. Kita bukan tidak terkenal di bumi pak, tidak terkenal kita ini. Allah tahu lah kita gitu. Kader-kader dari dakwah harus punya bisnis. Harus punya bisnis. Jangan mikir besar dulu, mulai kecil dulu. Baca buku, aku bangga jadi anak singkong dulu. Anak singkong ya, aku anak singkongnya. Khair Tanjung. Oh kecil pak bisnis pak, tidak besar. Sekarang aja dia besar. Mulai di sana, maka jual ketuk ubi misalnya gitu. Dan dia bisa jual apa waktu itu. Katanya mulai bisnis, jangan serah pada orang, kita yang mulai bisnis. Nah, maka saya bilang jangan malas memberikan kafalah pada ikhwah kita, pada ustadz kita kalau mereka butuh. Cuma sang ikhwah bilang juga, kalau dia butuh jangan malu ngecek. Bilang, saya butuh ini. Walhamdulillah, kira itulah yang dapat disampaikan pada hari ini. Dua posisi. Pertama, mari kita dapatkan saf kita dengan ukhuwah ini. Yang kedua, mari kita jaga peradaban kita dengan mensuburkan kembali konsep dakwah yang telah digariskan oleh orang tua kita ini dan dalam Islam sendiri. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini konsep dakwah. Konsep kita. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kalau ada kebenaran, sama-sama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang memberikan tambahan untuk saya, nasihat saya, silakan. Ustaz Usmar, Ustaz Yusril, Dokter, silakan. Ustaz Pak Sekretaris, silakan. Dokter Ketua yang beri masukan, silakan.